Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, kali ini kita akan belajar matematika yaitu tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar berbagai bentuk pecahan ya, seperti ini. Nah, kali ini kita akan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang lainnya. Mulai dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian pecahan biasa menjadi persen, persen menjadi pecahan biasa. Yuk simak terus videonya ya. Dan jangan lupa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mencoba mengubah bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, yang pertama di sini ada bilangan 3/5. Nah, bentuk 3/5 ini akan kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara menggunakan pembagian susun. 3, pembilangnya ini kita taruh di dalam, kemudian penyebutnya kita taruh di luar. 3 dibagi 5, karena 3 tidak bisa dibagi 5, kita tambahi 0. Kalau kita tambah 0 di belakang, maka kita juga harus menambah 0 di sini. Kemudian kita beri koma, 30 dibagi 5 adalah 6. Kemudian 6 dikali 5 adalah 30. Kita kurang, selesai. Jadi bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cara yang pertama. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua ya. Nah, pertama, kita harus mengubah dulu penyebutnya. Tadi kan penyebutnya 5 menjadi penyebut 10 atau per 100. Kita tulis dulu 3/5 sama dengan. Nah, kita tulis 10-nya di sini ya. 5 dikalikan berapa menjadi 10? Yaitu 5 dikalikan dengan angka 2. Kita tulis 5 dikali 2. Apabila bawahnya dikali dengan 2, maka atas juga harus dikalikan dengan 2. 3 dikalikan 2 adalah 6, 5 kali 2 adalah 10. Nah, langsung saja ya kita tulis. Karena 10 itu nolnya 1, jadi kita tarik koma. Dari belakang kita tarik ke depan 1, karena nolnya 1, jadi 0,6. Jadi bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6, sama dengan cara pertama. Kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu misalkan 1/3/4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada bilangan 1. 1 itu bilangan utuh ya, jadi tidak perlu dirubah. Kita tulis 1 di sini dulu, kemudian 3/4. Kita bagi menggunakan pembagian bersusun. Seperti tadi, di sini ditulis 3, kemudian penyebutnya di sebelah sini kita tulis 4. Karena 3 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambah 0. Apabila 0-nya kita tambah, maka di sini kita juga tambah 0 ya, 0, kemudian 30 dibagi 4. 4 dikalikan berapa yang mendekati dengan 30? Yaitu 4 dikalikan 7. 7 dikali 4 adalah 28, kemudian kita kurangi. 30 dikurangi 28 adalah 2. 2. Nah, 2 ini tidak bisa dibagi 4 ya, kita tambah 0 lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikalikan 4 adalah 20. Dikurang 0. Kemudian kita tulis di sini ya, 1,75. Nah, jadi 1/3/4 itu sama dengan 1,75.
Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang kedua? Ya, kita ubah dulu ya. 1/3/4 sama dengan titik-titik. Satunya kita biarkan dulu ya. 3/4 kita ubah menjadi per 10 atau per 100. Karena 4 ini tidak bisa menjadi 10, maka kita ubah menjadi penyebut 100. 4 dikalikan berapa menjadi 100? 4 dikali 25. Apabila yang bawah dikali 25, maka yang atas juga harus dikali dengan 25. 3 dikali 25 adalah 75, kemudian yang bawah 4 dikali 25 adalah 100. Kemudian kita tarik komanya, kita tulis dulu 75. Karena nolnya ada 2, maka kita geser komanya sebanyak 2 langkah ya, yaitu 1, 2, 0, sama dengan 0,75. Kemudian kita tambah 1 tadi ya, menjadi 1,75. Nah, hasilnya sama kan? Dengan cara 1 dan cara 2. Oke, sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini ada soal yang nomor 1, 0,4. Apabila angka yang di belakang koma hanya ada 1, maka itu per 10. Jadi langsung kita ubah 4/10. Kemudian nomor 2. Misalkan 0,82. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka pernya adalah per 100. 82/100. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan 0,875. Di sini ada 3 angka di belakang koma. Apabila 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000 atau per 1000. 875 kita tulis dulu, kemudian per 1000. Nah, contoh yang nomor 4, misalkan 1,4 sama dengan, kita tulis saja 14 dulu, yang tanpa koma, kemudian komanya kan, angka yang di belakang koma kan hanya 1, jadi per 10. Nah, baru bentuk ini kita ubah menjadi pecahan yang lebih sederhana. Seperti itu ya anak-anak. Yuk, mari simak lagi videonya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, caranya, yang pertama kita tulis dulu di sini 4/20 sama dengan, kita akan mengubahnya menjadi bilangan dengan penyebut 100. Kita buat dulu per 100 di sini. Nah, 20 dikalikan berapa? Untuk mendapatkan 100, yaitu 20 dikalikan dengan 5. Apabila di bawah dikalikan dengan 5, maka atas juga harus dikalikan 5. 4 dikali 5 adalah 20. 20 dikalikan 5 adalah 100. Jadi jawabannya adalah 20%. Kemudian bisa juga menggunakan cara seperti ini. 4/20 kita kalikan dengan 100%. Kita coret di sini 100 dibagi 20 adalah 5 ya. Kita tulis di sini 5, kita tulis di sini 1. 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, kemudian tinggal kita kalikan 4 dikalikan 5. 4 dikalikan 5 adalah 20. Kita tambah persennya, 20%. Nah, jawabannya
sama. Cara satu dan cara kedua sama saja. Kalian boleh menggunakan cara yang mana saja ya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan ada bilangan 50 per 100. Nah, karena sudah jelas ya, bilangannya sudah per 100, langsung saja 50%. Nah, mudah kan anak-anak? Kemudian, cara selanjutnya yaitu persen menjadi pecahan biasa. Di sini ada 35%. Langsung saja, 35% itu sama dengan 35 per 100. Nah, setelah ketemu seperti ini, baru kita sederhanakan. 35 per 100 bisa kita bagi dengan angka 5. Dibagi 5, kalau misalkan atas dibagi 5, bawah juga dibagi 5 ya. 7 per 100 dibagi 5 adalah 20. Bisa dijawab seperti ini, bisa juga disederhanakan seperti ini. Semuanya sama. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang cara mengubah bentuk pecahan. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatannya ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.